terbaru yang kami adalah robotik, Bapak Ibu semua. AI robotik itu kami punya paketannya atau koleksinya. Kemudian, kemudian kalau kita ngomongin soal pertama soal jurnal, ada berapa jurnal di platform ini? Silakan diklik jurnal. Ada 3.800 Bapak Ibu semua. Nah, tadi saya sampaikan kalau di UMS yang dilanggan itu 1.025. Kemudian cara untuk hanya mau tahu, hanya bisa mengakses jurnal yang bisa diunduh. Caranya include preview only dihilangkan. Ini soalnya 3.800 ini ada yang dilanggan, ada yang nggak dilanggan. Nah, kita mau fokus sama yang dilanggan saja. Silakan include preview only-nya dihilangkan, diantik. Jadi sisa 1.900. Kan tadi dibilang 1.025 ya. Kok di sini ada 1.900? Nah, sisanya ini Bapak Ibu semua adalah jurnal-jurnal open access maupun jurnal yang sedang dipromo. Itu ya. Jadi ada 1.957 judul jurnal yang bisa diakses full text oleh warga UMS. Ini judulnya ya, artikelnya itu bisa lebih banyak lagi, jutaan bahkan. Nah, artikel yang bisa diakses oleh warga UMS adalah terbitan 1997 sampai terbaru. Jadi kalau Bapak Ibu semua butuh artikel 1996, itu masuknya ke arsip. Itu memang tidak dibuka. Begitu ya. Bayangkan dari 1997 sampai 2023 itu berapa tahun ya? 25 tahun. 26 tahun. Hampir mau 26 tahun. Nah, kalau di brand lain, kayak nanti di Nature, itu yang dibuka artikelnya hanya 5 tahun terakhir. Tapi kalau di Springer dari 1997. Nah, dari 1957 yang bisa diakses oleh warga UMS ini, disiplinnya apa saja itu terlihat. Kemudian subdisiplinnya apa nanti terlihat, mostly hampir semua dalam bahasa Inggris. Ada bahasa yang lain, bahasa internasional yang lain, tapi masih kecil banget lah. Ini untuk jurnalnya ya. Saya kembali lagi ke gambar. Saya cuma mau ngasih gambaran bahwa ada ribuan judul jurnal loh. Ini belum ngomongin artikel level ya. Baru judul jurnal itu udah 1.900 di UMS. Kemudian, oh ya, UMS ini kan sudah melanggan Springer sejak 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Kita mau lihat yuk bagaimana performa penggunaan dari apa yang dilanggankan oleh perpustakaan. Saya punya datanya nih teman-teman. Saya stop share dulu. Saya mau bagikan yang gambaran singkat laporan penggunaan. Terlihat ya? Nah, terlihat ya. Ini baru snapshot-nya ya. Untuk ini rekan-rekan semua. Ini adalah laporan penggunaan setiap tahun dari UMS. Penggunaan link.springer.com ya unduhannya. Dari 2016 saya ingat banget itu waktu itu masih baru memulai, baru mengenal. Kemudian 2019, 2020, 2021 sempat pandemi turun. Kemudian 2022 terjadi kenaikan. Terus di 2023 ini per Februari ya. Ya, per Februari itu sudah 3.000. So saya encourage teman-teman semua untuk memanfaatkan lebih maksimal. Mungkin kita berharap di tahun 2023 ini penggunaannya tidak di angka 26.000 lagi, tapi di angka 30.000-an. Artinya apa? Berarti ini kalau 26.000 di 2022 ya, berarti setiap harinya itu ada 80-an unduhan di UMS. Kita bikin budaya mengunduh, budaya membaca di UMS meningkat lebih lagi, jadi nanti perharinya ada 100 unduhan, 150 unduhan misalnya. Artinya apa teman-teman? Artinya apa yang dibelanjakan oleh perpustakaan itu digunakan. Kemudian itu ngomongin dari sisi ekonominya ya, kalau dari sisi manfaat tentunya
ada perubahan kualitas tentunya dari bacaan yang dibaca oleh warga UMS. Iya dong, kan link.spring.com adalah hasil peer review. Jadi kalau kita di dunia akademis membacanya hasil peer review, tentunya akan berdampak nanti ke kualitas tulisan, kualitas pemikiran dan lain sebagainya. Ini baru link.spring.com. Nanti saya tunjukkan beberapa laporan penggunaan kayak e-book misal. Kurang lebih sama ya, ada 20. Ini untuk snapshotnya, tadi per detailnya. Nah, ini teman-teman, ada 2 laporan. Yang biru ini adalah yang berhasil diunduh. Kalau yang kuning ini adalah yang tolakan. Atau tolakan itu berarti warga UMS mengakses sebuah judul, tapi memang karena belum dilanggan, nah sama sistem kami itu kerekam. Dan muncullah laporan penggunaan ini. Laporan ini digunakan untuk nanti misal, oh Springer ini digunakan dengan optimal atau tidak, mau dilanjutkan atau mau di stop. Kalau mau dilanjutkan dengan paket yang sama atau nambah atau berkurang, itu nanti dasarnya laporan ini, Bapak Ibu semua. Dan sejauh ini perpustakaan UMS menggunakan data ini untuk memutuskan, salah satunya ya, sebagai alat rekomendasi. Jadi per tahun lalu itu ada 3.029 tolakan yang terjadi di UMS. Kalau mau detail lebih dalam lagi, 3.000 ini dari koleksi apa, judul apa, itu nanti bisa terlihat. Jadi saya senang melihat growth dari UMS. Typically saya lihat memang beberapa untuk grup PTS, misalnya dari grup PTS yang setir dengan UMS ya, yang size-nya atau jumlah mahasiswanya sama, memang di angka 30 ribuan, 40 ribuan. Dan UMS growing sekali untuk menuju ke angka tersebut. Saya kembali lagi ke tadi yang bagian platform. Ngomongin jurnal ya, kemudian kalau e-book, kita coba klik. Ada 311.000 e-book di platform kami, cuman yang bisa diunduh di UMS ada berapa banyak? Ada 2.431 e-book, judul e-book ya, yang bisa diunduh melalui jaringannya UMS. Padahal kok bisa ya di UMS ada banyak buku yang terbuka, padahal mungkin belum beli koleksi dan sebagainya. Nah, biasanya UMS ini dulu UMS pernah membeli 10 judul e-book, judul ya. Nah, sisanya itu apa? Ini biasanya yang sedang dipromo atau open access e-book. Jadi silahkan dimanfaatkan ya, ini terdiri dari berbagai disiplin, subdisiplin, bahasa gitu. Jadi sebenarnya warga UMS tidak ada alasan kekurangan konten ilmiah. Ya enggak? Ada tadi e-book e-jurnalnya 1.900 judul, belum ngomongin artikel level ya. Sekarang kalau e-booknya ada 2.400. Mungkin ini akan berubah-berubah setiap minggunya jumlahnya karena memang kebanyakan adalah yang dipromosikan atau open access. Kalau yang benar-benar miliknya UMS itu ini Bapak Ibu semua, saya stop share, saya share ini. Ini untuk e-jurnal itu ada 1025 judul, nanti saya bisa kasih linknya untuk bisa dieksplor. Ini melalui Excel ya. Kemudian kalau untuk e-book, saya tutup harganya, sorry. Nah, ini ada 10 e-book yang jadi miliknya UMS. Nanti kita coba satu-satu buka. Kemudian ada satu judul Nature Human Behavior. Nanti kita explore ya. Kemudian dari 1020 untuk e-jurnal dari 1025 judul ini terdiri dari semua disiplin. Nanti ini juga saya akan siapkan untuk jadi panduan. Kalau mengaksesnya pakai Excel ya. Tapi kalau pakai platform langsung itu lebih enak. Ini hanya untuk kasih info ke Bapak Ibu semua, ini loh konten ilmiah yang dilanggankan, yang bisa diakses full text di WebS. Gitu ya. Saya kembali lagi ke ini tadi untuk jurnal dan e-book.
Kalau yang lain memang belum dilanggan atau belum bisa diakses secara full text di UMS. Coba dari sekian banyak dokumen tadi, dari 15 jutaan ini yang bisa diakses di UMS berapa, kita klik yang warna biru ini saja. Dari 14 jutaan itu kita hilangkan yang include preview only. Ada 4,1 juta dokumen yang full text bisa diakses di jaringannya UMS. Jadi nggak tahu sih Bapak Ibu semua mau menghabiskan 4,1 juta dokumen ini berapa lama, tapi saya encourage untuk dimaksimalkan. Pasti ada perubahan, pasti beda dong kualitasnya kalau Bapak Ibu semua sebelum mengakses Springer dan setelah mengakses Springer, sebelum membaca konten Springer dan setelah membiasakan membaca konten Springer, itu seharusnya ada perubahan. Dari 4,1 juta dokumen ini terdiri dari artikelnya ada 3,9 juta, chapternya ada, chapter berarti ebook ya, itu ada 174.000 dan lain sebagainya. Mostly semua in English. Ini untuk ngasih gambaran ke Bapak Ibu semua, segini besarnya loh konten yang bisa diakses. Tapi biasanya kan kalau kita nyari dokumen, kita sudah siap sama yang namanya keyword atau kata kunci lah ya. Nah, silahkan kalau Bapak Ibu semua punya kata kunci, silahkan dimasukkan di bagian search, kayak Google Search seperti biasa. Kalau mau pakai yang filternya nanti hasilnya lebih tajam lagi, silahkan pakai Advanced Search, itu di bagian setting ini, bisa diklik Advanced Search. Masukkan kata kunci yang saya mau temukan di dalam dokumen, kemudian kalau punya exact phrase, berarti satu kalimat yang harus ada di dokumen tersebut, silakan masukkan. Kemudian judulnya, kalau sudah tahu nama penulisnya, masukkan. Kemudian saya hanya mau konten-konten terbaru atau yang terbit antara tahun sekian-sekian, itu bisa di-setting. Nanti di-search. Ini lebih tajam lah ya harusnya sih. Saya mau kasih lihat satu judul e-jurnal yang paling banyak diunduh di UMS. Tunggu bentar ya, saya cari, lihatkan nanti. Judul yang paling banyak diunduh di UMS itu namanya, kalau untuk e-jurnal, di Februari ini ya. Saya pakai file ini lagi Bapak Ibu semua. Ini adalah judul-judul yang paling banyak diunduh di UMS di bulan Februari. Februari lalu berarti ya. Namanya Journal of Child and Family Studies. Kita cari ya Bapak Ibu semua. Saya stop share. Saya masuk lagi ke Springer. Journal of Child and Family Studies. Kalau sudah punya kata kunci, tinggal di search saja. Muncul di awal, ini sudah diurutkan paling relevan. Kalau kita nyari kan, kita biasanya mau yang terbaru ya kalau di jurnal. Tapi ada kalau Bapak Ibu semua mau mencari yang paling pertama terbit untuk kata kunci ini, silakan diklik oldest first atau newest first. Kalau ini by mesin sudah diurutkan paling relevan dengan kata kunci di atas. Dia langsung muncul di atas ya, kita coba klik. Jadi jurnal ini Bapak Ibu semua di bulan Februari di UMS itu paling banyak diunduh. Namanya Journal of Child and Family Studies. Kemudian tampilannya seperti ini. Ini judul jurnal ya. Jadi bayangkan jurnal itu kayak rumah Bapak Ibu semua. Judul jurnal itu seperti rumah. Artikel-artikel di dalamnya pasti ada banyak dong. Nah, itu bayangkan artikel-artikelnya sebagai peralatan rumah tangga,
barang-barang di rumah. Gitu. Jadi kumpul jadi satu namanya di bawah rumah namanya Journal of Child and Family Studies. Jadi jurnal ini tampilannya seperti ini, kita kita scroll ke bawah, ada informasi terkait profilnya secara impact factor, kemudian kalau Bapak Ibu semua punya manuskrip dan mau submit ke jurnal ini, hari yang diperlukan sampai first decision dari semenjak submit itu 141 hari, kemudian volumenya by volume nanti bisa dicari, status artikelnya sudah muncul, kita lihat yang jangan open access ya, kita lihat yang artikel ini Can We Talk itu berada di bawah jurnal tadi namanya Journal of Child and Family Studies. Kalau sudah yakin mau membaca ini ya silahkan di-download PDF-nya. Kemudian ini ini informasi yang saya mau info penting buat Bapak Ibu semua. Kalau dulu misalnya ada warga UMS yang lagi dinas di luar pulau misal atau lagi keluar negeri dan pengen mengunduh judul ini misal. Dulu perpustakaan kan biasanya mengunduhkan file PDF-nya kan. Kemudian file PDF-nya dikirim begitu kan. Nah, itu kalau secara agreement itu tidak membagikan file dalam bentuk PDF. Nah, kami memberi solusi adalah dengan membagikan paper ini menggunakan link Bapak Ibu semua. Caranya, silakan di bagian paling bawah, about this article tuh biasanya ada get shareable link. Itu bisa dibagikan, tapi kalau sudah ada ya. Biasanya kalau artikel yang baru terbit kemarin sore atau hari ini belum ada shareable link, tapi ini ternyata sudah. Itu silakan dibagikan. Nanti siapapun yang mendapatkan link ini bisa membaca paper ini. Manfaatnya apa, Bapak Ibu semua? Ini bermanfaat buat si penulis. Jadi profilnya dia, tulisan dia dibaca, diunduh, diklik oleh berapa banyak orang itu bisa terekam. Kalau PDF kan misalnya dibagi ke satu orang bagi satu kelas itu kan dihitungnya ya tetap satu gitu kan ya. Nah itu sangat tidak membantu profil dari si penulis. Kemudian shareable link ini juga membantu UMS mereview, mengevaluasi berapa banyak artikel ini digunakan. Kalau dalam bentuk PDF berarti kan hitungnya cuma satu. Tapi kalau pakai link ini nanti secara mesin akan terekam. Dan ini secara kontrak atau manajemen publikasi atau publishing management itu yang dibenarkan adalah membagi pakai shareable link ini. Semoga informasi ini membantu ya. Jadi mungkin UMS nih karena kampus Muhammadiyah yang paling advance misal dalam hal akses. Kemudian ada grup Muhammadiyah yang lain di luar pulau gitu yang butuh konten gitu. Itu saya encourage. Pertanyaannya apakah boleh kontennya dibagikan? Boleh. Karena ilmu harus disebarkan. Itu prinsipnya Springer ya. Dan saya yakin Muhammadiyah pun pasti mau melakukan hal yang sama bahwa ilmu pengetahuan memang harus dibagikan. Tapi dengan cara yang tepat, yaitu kalau zaman dulu di print gitu kan, dibagikan, nah itu nggak bisa. Terus pakai PDF itu kita juga tidak encourage. Yang kita encourage adalah pakai shareable link ini. Tapi memang ya kalau shareable link itu tidak bisa diunduh. Modelnya adalah read only. Tapi kan yang penting ilmunya bisa kebaca, begitu ya. Bisa di screenshot. Saya encourage untuk melakukan ini kalau membagi ke pihak lain untuk tujuan akademik. Misalnya Muhammadiyah di luar Jawa gitu yang butuh konten ilmiah. Silahkan dibagikan. Gitu ya, rekan-rekan semua, semoga untuk ini membantu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah jurnal ini, saya balik ke jurnal ini ya tadi ya, apakah jurnal ini diindeks oleh Scopus ya? Itu pertanyaan yang saya sering muncul kan. Silakan diklik bagian, jadi jurnalnya ini. Sebenarnya cara untuk mengetahui jurnal ini ada diindeks oleh siapa itu ada banyak cara ya. Tapi setiap judul jurnal itu pasti ada informasinya.
saya klik bagian, nah ini di bagian sini biasanya ada informasinya kok. Nah ini, dia diindeks oleh siapa saja itu ada keterangannya. Nah, Scopus mana Scopus. Nah, kan yang dijadikan acuan kalau di Indonesia Scopus ya. Jadi setiap judul jurnal itu pasti ada informasi indeksingnya, Bapak Ibu semua. Jadi ini juga bisa jadi alat untuk kita mendeteksi jurnal ini jurnal reputable apa tidak selain dari brandnya. Kalau berada di payungnya Springer Nature seharusnya sih tidak ada yang namanya predatory jurnal. Kemudian diindeks oleh siapa nanti ada informasinya. Gitu ya. Kemudian kalau mau submit paper di judul jurnal ini karena merasa jurnal ini kayak cocok dengan paper saya, ada keterangannya di bagian sini, submit manuskrip. Nah, sebelum mau submit, tolong dibaca dulu guidelines-nya, informasi, dan sebagainya. Kemudian harga dan sebagainya itu hanya dibicarakan kalau proses publikasinya sudah final ya. Jadi sudah ada keterangan di accept, baru ngomongin harga. Harga tidak dibicarakan di awal. Itu mohon untuk dijadikan bahan pertimbangan. Jadi jurnal ini ada jurnal yang paling banyak diakses di UMS di bulan Februari lalu, berdasarkan data statistik tadi. Kemudian saya kembali lagi ke satu jurnal yang paling banyak diunduh di Indonesia. Nah, mau tahu? Namanya Journal of Business Ethics. Ini jurnal Bapak Ibu semua. Ini juga bisa diakses di UMS tentunya. Ini adalah jurnal yang kalau saya kumpulkan dari big datanya dari seluruh Indonesia, mulai dari universitas besar sampai universitas kecil yang punya akses ke Springer, itu kalau diurutin jurnal ini yang paling banyak diakses. Namanya Journal of Business Ethics. Impact-nya 6 ya. Untuk humaniora, untuk bidang-bidang humaniora, impact factor 6 itu sudah luar biasa. So, saya encourage Bapak Ibu semua untuk di bookmark pakai tanda bintang di laptopnya. Jadi anytime butuh itu bisa mengakses. Cara lain untuk bisa punya list of reading list itu adalah Bapak Ibu semua pakai kata kunci semisal apa ya? Etik semisal. Silakan di search, kemudian cari yang bisa diunduh, kemudian saya hanya mau chapter, misal, berarti buku ya. Kemudian bahasanya, misal saya mau, subdisiplinnya saya mau etik. Nah, saya mau membaca tulisan sebanyak 619 ini yang berhubungan dengan etik, dia sebuah chapter di bawah subdisiplin etik, dan saya pengen punya listnya, list dalam bentuk Excel. Itu silahkan diklik sebelah kanan ini, download search resultnya dalam bentuk CSV file ya. So next time, anytime, kapanpun Bapak Ibu semua butuh reading list ini, list bacaan, tinggal dibuka file ini. Nanti tinggal di koma ya, koma kan ya. Nah, ini ada URL-nya. Sebanyak tadi 600 ya. Ya 619. Ini sepertinya maksimalnya 1000. Jadi Bapak Ibu semua bisa produksi ini. So anytime Bapak Ibu semua butuh bacaan, ya lari aja ke file Excel ini, dibanding kalau nyari kata kunci, kan kita suka lupa ya, kemarin aku nyari apa ya, listnya apa. Gitu. Walaupun 619 ini luar biasa sih, ini banyak banget. Mungkin nanti bisa dikurangi cuma 200 bacaan atau 100 bacaan. Misalnya bikin target di semester ini saya mau membaca bacaan Springer sebanyak 100 bacaan, ya itu bisa nanti dalam bentuk link diunduh. So anytime, kapanpun butuh, bisa buka file Excel tadi. Tampilannya nanti seperti ini Bapak Ibu semua tadi.
Nah, tadi CSV nanti hasilnya bacaannya ini. Di sini ada URL-nya kan. Nah, jadi setiap butuh tinggal copy paste URL-nya nanti masuk ke Springer. Dan saya melakukan itu loh sampai hari ini. Meskipun kerja gitu, tapi saya punya kebiasaan memang harus membaca. Nah, pakai reading list ini membantu sekali. Nah, Bapak Ibu semua kan ada di dunia akademis ya. Nah, ini reading list atau list bacaan itu wajib sebenarnya. Misalnya di bulan Mei nanti saya mau punya 20 list of reading, bisa menggunakan bisa membaca dari Springer. Kan tadi di UMS ada 2.400-an e-book ya. Nah, itu silakan dimanfaatkan. Saya kembali lagi ke platform ini. Oke. Ini platform untuk link.springer.com. Semoga Bapak Ibu semua dapat gambaran lebih jelas. Saya mau sekarang ngomongin e-book. Kalau tadi kan e-journal ya. Saya share ini deh. Ini adalah e-book yang pernah dibeli oleh UMS, 10 judul ya, tahu saya. Ya, 10 judul Bapak Ibu semua. Dulu perpustakaan memutuskan membeli ini karena terlihat tolakannya tinggi. Tolakan itu berarti warga UMS mencoba untuk mendownload tapi tidak bisa, begitu ya. Judulnya Advanced Guide, koleksinya Computer Science, dia tahun terbit 2019. Kita coba yuk mengunduh judul ini. Nggak tahu di sini ada dari berbagai disiplin ya, ada computer science, ada robotik, ada life science, kedokteran, kimia, engineering, education, medicine. Kita coba yang computer science deh, yang ini, advanced guide. Masukkan aja. Nah, ini langsung muncul di awal karena paling relevan, diklik aja. Ini sudah bisa ini jadi hak miliknya UMS ya. Kalau e-book tuh sistemnya hak milik. Jadi selamanya itu bisa diakses dan diunduh di jaringannya UMS. Kalau e-journal tadi yang 1025 itu sistemnya akses only. Jadi hanya memang bisa diakses selama periode melanggan. Nanti misalnya ada kendala budget misalnya tidak bisa melanggan lagi, ya kalau e-journalnya akan terkunci. Tapi kalau e-book yang 10 judul ini jadi hak milik. Tampilannya seperti ini, langsung aja di-download kalau memang ini yakin miliknya, memang mau dibutuhkan. Tapi kalau mau beli sendiri pakai untuk biaya sendiri, itu ada informasi harganya juga. Tampilannya seperti ini, langsung diunduh. Tadi ada 10 judul ya. Nah, silahkan dimanfaatkan nanti list dari judul-judul ini saya berikan ke Bapak Ibu semua. Jadi pemanfaatannya bisa maksimal. Mungkin e-book belum sebanyak e-journal, karena kalau e-journal 1025, kalau e-book masih sekian, yang jadi hak milik ya. Nah, ke depan mungkin bisa ditambahkan sesuai dengan data tadi. Silakan nanti dicoba, diakses. Saya mau lanjut ke platform selanjutnya, Bapak Ibu semua, yaitu platform Nature. Nah, Nature ini tampilannya seperti ini, rada berbeda dengan link.springer.com. Kalau Springer tadi kan totalnya ada 3.800-an judul jurnal ya. Kalau di Nature ini hanya ada, kita lihat ya, sepertinya ada 102 judul saja. Nah, tidak sebanyak kalau link.springer.com tadi. Apa yang membedakan Bapak Ibu semua, ini adalah jurnal-jurnal premiumnya Springer Nature. Premium itu maksudnya secara impact factor minimal 40 impact factor. Kalau di Springer kan impact factornya mulai dari
0 karena masih baru terbit sampai yang tertinggi itu 23. Judulnya ada 3.800, jadi kan benar-benar kayak gunung gede banget. Nah, kalau yang Nature ini cuman ada 102, tapi impact-nya 40, 50, bahkan sampai 60. Impact factor ini salah satu metrik untuk melihat jurnal ini mumpuni, jurnal ini dipercaya, jurnal ini dijadikan referensi utama, itu salah satunya dari impact factor. Karena impact factor didapat dari jumlah sitasi, dibagi setiap paper yang terbit di tahun itu. Nah, muncullah nanti angka impact factor kan. Jadi kalau sampai sebuah jurnal itu yang mensitasi tinggi, berarti kan memang dia dipercaya, logikanya gitu kan. Nah, dari sekian banyak Nature ini yang pernah dilanggan oleh UMS itu namanya Nature Human Behavior. Mana ya Bapak Ibu semua? Nah, ini Nature Human Behavior. Nature yang lain memang belum dilanggan, tapi ada yang open access, misal ada yang sedang dipromo. Saya encourage Bapak Ibu semua untuk sering-sering ke Nature. Jangan sering-sering ke Wikipedia. Jangan sering-sering ke sosial media saja, tapi jadikan link.springer.com atau Nature itu untuk acuan atau referensi Bapak Ibu semua mencari konten ilmiah. Kita lihat ke Nature Human Behavior ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini yang jadi hak akses di UMS itu tahun terbit artikel 2020 saja. Karena memang di 2021 kemudian 2022 memang tidak dilanggan. Mungkin karena masalah anggaran atau evaluasi penggunaan ya. Tapi yang terbit di 2020 itu masih bisa diakses di UMS. Saya encourage untuk Bapak Ibu semua masuk ke nature.com.human behavior, saya kasih di chat ya. Untuk dicoba nanti. Sudah ada pertanyaan, nanti kita ada sesi tanya jawab kan ya. Oke. So, ini Nature Human Behavior, saya kembali lagi ke Nature keseluruhan. Silahkan nanti rekan-rekan semua untuk coba. Kemudian seperti biasa, seperti Springer, kalau mencari konten ilmiah harus siap sama yang namanya kata kunci ya. Tinggal klik aja search. Nanti dicari. Jenis dari kontennya ada berita, ada pendapat, ada hasil penelitian, dan lain sebagainya. Nah, fokusnya biasanya research analisis ini. Tapi kalau mau berita juga silahkan sih. Jadi kalau mau nyari berita yang related atau berhubungan dengan dunia ilmiah, nature.com bisa jadi bahan acuan ya. So saya encourage Bapak Ibu semua untuk bookmark nature.com, dikasih tanda bintang. Kemudian link.springer.com juga di bookmark, jangan lupa di laptop Anda masing-masing, di browser Anda. Untuk platform kurang lebih itu Bapak Ibu semua, link.springer.com dan nature.com. Saya mau kasih satu tools tambahan, ini penting sekali, namanya Journal Suggester. Journal Suggester ini sangat berfungsi buat Bapak Ibu semua yang mau mencari jurnal yang tepat untuk manuskrip Bapak Ibu semua. Konteksnya, Bapak Ibu semua sudah punya manuskrip dan mau publish di Springer, begitu ya. Itu konteksnya. Kemudian mau publish di penerbit besar. Nah, keingetnya salah satunya adalah Springer Nature, semoga ya. Silakan pakai alat ini, Bapak Ibu semua, namanya journalsuggester.springer.com. Nanti masukkan aja judulnya. Setiap manuskrip kan pasti punya abstrak ya. Copy paste aja abstraknya, pilih subject area, semisal dari education, itu pilih aja education, kemudian bisa didetailin lagi, saya hanya mau publish di jurnal yang impact factor-nya 6, misal, minimal 6, itu bisa ditulis.
Kemudian dengan acceptance rate-nya minimal 50%, itu bisa ditulis, atau 75%. Kan, dan biasanya dikejar target waktu ya, saya butuh yang 30 hari sudah ada informasi gitu, misal ya. Itu silakan ditulis, yang tentunya minimal di desk oleh Scopus gitu. Kemudian silakan ditulis juga. Kemudian di paling bawah ini Bapak Ibu semua bisa milih nih, saya mau nanti jurnalnya itu adalah jurnal-jurnal yang open access kah saja, atau langganan saja, atau semua jenis jurnal nggak apa-apa. Yang penting cocok dulu. Nah, itu silakan diklik. Kalau sudah, nanti klik aja suggest jurnal. Nanti muncul rekomendasinya. Kita coba yuk. Saya copy paste satu deh. Misal ini ya, abstrak ini saya copy paste. Judulnya tadi, judulnya ini aja lah. Saya tidak tentukan impact factor dan lain-lainnya, tapi Bapak Ibu semua bisa pilih, dan saya mau lihat di semua jurnal. Saya klik suggest. Nah, nanti muncul nih Bapak Ibu semua. Judul-judul jurnal yang sesuai dengan abstrak saya ini, judul, subjek areanya, nanti muncul ada berapa ini, ada banyak ya. Tapi dari sekian banyak ya nggak usah semua difokusin, pilih aja 3 teratas yang mungkin secara hari lebih cepat, acceptance rate-nya berapa, gitu, nanti bisa terlihat. Kalau sudah, nanti silakan diklik judul yang paling sesuai, nanti silakan kontak ke editorial, submit manuskripnya bagaimana, itu ada keterangannya. Ini alat Bapak Ibu semua membantu efisiensi waktu. Jangan sampai kita melihat berdasarkan, oh kayaknya judulnya sesuai dengan manuskripku nih. Gitu. Aku coba submit, waktunya sudah habis, ada keterangan, maaf, manuskrip Anda tidak sesuai dengan scope dari jurnal kami. Nah itu kan ngabisin waktu ya. Tapi kalau pakai mesin seperti ini, itu sudah, rekomendasinya sudah sampai level abstrak dan lain sebagainya. Harusnya lebih cepat, lebih tepat lah ya. Semoga alat ini membantu. Kemudian ada satu lagi Bapak Ibu semua, semisal nih sudah submit di Springer, kemudian sudah melalui proses evaluasi, review, dan berkali-kali, at the end of the day ada informasi rejected semisal. Nah, Springer Nature itu punya tim namanya Transfer Desk Bapak Ibu semua. Saya kasih lihat ya. Tim Transfer Desk tugasnya adalah memfasilitasi paper-paper Bapak Ibu semua yang tertolak, yang sudah melalui proses panjang ya. Apakah transfer desk ini dikenai biaya? Tidak, Bapak Ibu semua. Jadi ini adalah salah satu jasa yang Springer Nature berikan. Lokasinya ada di sini transfer desk. Saya nanti kasih linknya. Kemudian di link ini Bapak Ibu semua juga bisa belajar secara mandiri bagaimana publikasi artikel, aturannya bagaimana, etikanya, tutorialnya, dan sebagainya. Ada kontaknya juga. Saya kasih link transfer desk ini ke Bapak Ibu semua ya. Jadi jangan takut kalau sudah tertolak, misalnya udah di titik, udah submit, udah proses review dan sebagainya, kok tertolak. Kita punya namanya tim transfer desk. Ini saya kenapa perlu informasikan, karena ada beberapa case dari penulis peneliti di Indonesia yang saya handle langsung, kebanyakan sih di luar Jawa yang memang mengalami ditolak gitu. Kemudian ternyata ada solusi dari Springer namanya transfer desk, dan at the end of the day mereka bisa publish kok di bawah benderanya Springer Nature. Bahkan di grupnya Nature. Kok bisa ya di Springer ditolak tapi di Nature malah bisa gitu. Di mana impact factor-nya atau kualitas Nature kan sepertinya lebih sulit daripada Springer. Ternyata Bapak Ibu semua tidak hanya terkait brand, tapi lebih ke kesesuaian dengan scope semisal,
kan satu jurnal punya skop sendiri, punya target sendiri. Nah, itu yang Springer Nature coba sediakan layanannya. Jadi kami tidak hanya menjadikan UMS atau Indonesia sebagai market untuk akses, tapi kami mau berpartner. Jadi kalau ada Bapak Ibu semua punya manuskrip dan pengen publish, semoga Springer Nature jadi salah satu pilihan. Semoga dua alat ini, Journal Suggester dan Transfer Desk, ngasih gambaran ke Bapak Ibu semua. Terus satu lagi tadi yang saya mau bagikan. Nah ini, saya kasih link ini ya, Bapak Ibu semua silahkan pelajari mandiri. Di sini ada panduan bagaimana publikasi dan lain sebagainya. Sebagai penulis, authors, right? Ya. Kami juga punya sesi publikasi yang kami berikan ke institusi. Mungkin kalau UMS kita nanti jadwalkan di semester kedua ya. Nanti saya hadirkan editorial untuk bisa bicara ke peneliti-penulis dari UMS. Nanti bisa ditanyakan langsung bagaimana publikasi dan sebagainya. Tapi itu memang harus di forum terpisah, nggak bisa platform training seperti ini. Gitu Bapak Ibu semua, terkait platform training ini, semoga bisa membantu Bapak Ibu semua memberi informasi dan meningkatkan penggunaan, karena tadi kalau kita lihat kan di UMS sudah luar biasa ya. Tahun lalu itu 30-an ribu. 26.000, sorry. Kita berharap di tahun ini penggunaannya bisa lebih maksimal lagi. Unlimited user, unlimited download, silahkan dimanfaatkan platform ini. Ada jurnal dan ebook. Kemudian kalau Nature tadi, Nature Human Behavior, silahkan dimanfaatkan. Kemudian nih ada satu lagi nih yang saya juga harus sampaikan. Semisal ada yang terkunci, kemudian tapi urgent banget, Mas Bagas, saya butuh banget konten ini gitu. Tapi kok di WMS masih terkunci. Itu silakan kontak perpustakaan WMS atau langsung ke saya juga boleh. Kalau 1-2 judul bisalah saya unduhkan. Tapi kalau 10 judul, 20 judul tidak bisa. Ya, karena urgent kemudian memang penting, tapi ternyata di UMS memang belum dilanggan, itu boleh nanti informasi ke saya coba unduhkan. Email saya taruh di chat ya. Feel free untuk kontak saya atau melalui perpustakaan. Biasanya perpustakaan UMS akan informasi ke saya. Gitu ya Bapak Ibu semua. Nah, jangan lupa sekali lagi untuk di bookmark. Tadi ada yang nanya deh, bagaimana saya nge-bookmark. Misal nih, link.springer.com, biasanya ada logo bintangnya Bapak Ibu semua. Ya, bookmark ya. Nah, di bookmark aja. Saya juga kayak gitu. Daripada saya bingung nyari, ingat-ingat, cari aja di bookmark. Kurang lebih seperti itu presentasi dari saya. Semoga membantu dan tidak membingungkan. Silakan dimanfaatkan rekan-rekan semua. Jadi mulai sekarang rekan-rekan UMS kalau lagi nongkrong di kafe, lagi belajar, tidak hanya sosial media yang diakses, tapi link.springer.com, nature.com juga diakses. Begitu ya. Terima kasih Pak Moderator, Pak Cahyo, terima kasih. Oke, terima kasih atas paparannya. Cukup menarik. Jadi mungkin Bapak-Bapak Ibu dosen dan juga mungkin teknik dan juga mungkin ada mahasiswa yang ingin eksplor lebih jauh ya. Mungkin karena mungkin sekarang di UMS juga ada model kelulusan dengan sistem OB, bisa submit di jurnal-jurnal yang ada, sangat membantu dengan model pertemuan semacam ini. Baik, ada beberapa pertanyaan Mas Bagas tentang itu tadi. Mungkin sedikit ada yang mungkin baru masuk. Mungkin tadi ada pertanyaan, mungkin baik, ini pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman kami. Pertanyaan yang pertama yaitu apakah ada fitur Springer Nature yang mengidentifikasikan sebuah jurnal untuk menghindari peneliti dan penulis menerbitkan manuskripnya di jurnal Predator?
Saya kira pertanyaan satu-satu lebih dulu aja, Pak Mas Bagas, biar nanti lebih fokus. Silakan mungkin langsung ditanggapi aja, Mas Bagas. Oke, Pak, siap. Apakah Springer Nature punya fitur yang mengidentifikasi jurnal tersebut, jurnal untuk menghindari peneliti-penulis menerbitkan manuskripnya di jurnal Predator? Setahu saya sih Springer Nature sebagai penerbit tidak punya fitur itu ya Pak. Tapi semua jurnal di bawah brandnya Springer tentunya tidak jurnal Predator. Kemudian kalau tadi kan saya kasih lihat ada 3.800 judul ya. Nah, seharusnya sih 3.800 judul itu jelas ya dia berada di benderanya Springer. Jadi di sesi penulisan dengan editorial itu Pak memang ada cara bagaimana identifikasi jurnal itu predator atau tidak. Seingat saya, salah satunya adalah lihat saja nama penerbitnya, Pak. Jadi kalau penerbit yang sudah besar kayak semisal Springer Nature, Wiley, Elsevier, itu seharusnya sih bukan jurnal predatory karena itu ngomongin nama baik ya Pak ya, ngomongin ya kan nggak mungkin reputasi itu kan nggak boleh dirusak hanya karena predatory seperti ini. Jadi kalau Bapak mau mencari jurnal, lihat aja penerbitnya siapa nih gitu. Itu bisa dicek harusnya Pak. Semua ada di online kan. Kemudian Bapak bisa pakai cara indexing Pak. Di Springer memang bukan perusahaan indexing, tapi kayak Scopus, Dimension, Web of Science itu kan kita bisa cek ya dia jurnalnya diindeks sama mereka apa tidak. Terus cara yang ketiga, yang tadi saya sampaikan Pak, ngomongin soal payment, ngomongin soal uang, itu tuh kalau di Springer Nature dan penerbit besar lainnya saya yakin sih itu hanya dilakukan di akhir Pak. Setelah Bapak melalui proses, Bapak kan submit pakai mesin kan, pakai online, kemudian Bapak proses review berkali-kali dan ternyata accepted misal. Nah, itu baru Bapak akan dikasih pilihan jurnal atau tulisan Bapak ini mau terbit di jurnal yang open access atau jurnal yang subscription. Kalau jurnal yang open access berarti kan ada APC Pak, Article Processing Charge, atau ya kita nyebutnya ya harus bayar gitu loh. Karena memang ada biayanya Pak untuk sebuah paper bisa publish. Itu Bapak lari ke open access. Tapi kalau Bapak larinya ke subscription jurnal itu bebas biaya karena biaya ditanggung oleh penerbit. Itu ya Pak. Jadi untuk membedakan jurnal itu predatory apa tidak terlihat dari uangnya deh Pak. Kalau Bapak diminta bayar di awal pertengahan, nah itu Bapak hati-hati. Itu nggak boleh Pak. Itu Pak. Semoga tiga informasi itu membantu ya Pak. Itu Pak Cahyo. Ya, terima kasih Mas Bagas. Mungkin Bapak, Ibu, dan peserta semuanya, mungkin yang pengen kontak langsung ya, mungkin pengen bertanya langsung tanpa harus menulis, bisa raise hand ya, bisa raise hand supaya nanti bisa langsung kita respon. Baik Mas Bagas, ada mungkin sedikit ada tadi mungkin banyak yang masih terlambat juga mungkin bagaimana cara ini mencoba akses dengan tadi mengaktifkan bookmark, minta dicontohkan kembali karena mungkin juga masih ada yang masih belum bisa, biar nanti aksesnya paling lebih menjadi utama. Bisa dicontohkan Mas Bagas. Terima kasih. Oke Pak, siap. Saya share screen ya Pak ya. Bookmark ini ada beberapa bookmarknya ini bookmark alamat ya Pak ya. Yang sering saya lakukan adalah misalnya nih saya ke link.springer.com, kemudian saya mencari jurnal of business ethics tadi Pak. Karena ini jurnal yang paling banyak diakses dan saya harus punya bacaan ini. Kalau di laptop saya, di browser saya itu ada keterangan bookmark kayak bintang gini Pak. Nggak tahu kalau di laptop Bapak Ibu semua. Tapi seharusnya di bagian sini ada keterangan bookmark. Itu diklik aja Bapak Ibu. Nanti anytime, setiap saat Bapak Ibu semua butuh, itu akan muncul di sini.
di deretan ini loh. Itu cara yang pertama ya yang sering saya lakukan. Tapi kalau bookmark yang lain atau reading list yang saya lakukan, semisal tadi apa ya, etik ya. Kata kuncinya ini ya, etik. Muncul kan ada 1 juta dokumen, saya hanya mau bisa mengakses yang bisa saya unduh. Hasilnya 700-an ribu, masih banyak. Saya hanya mau fokus ke buku, misal ada 700. Nah, 700 hasil buku ini saya mau baca besok-besok. Tapi saya nggak mau mencari-cari lagi, saya mau besok-besok baca. Gitu ya. Difokusin lagi nih, hanya yang bahasa Inggris. Cuma berapa, 701 judul buku yang bisa diunduh full text di UMS. Dan saya mau baca 6 bulan ke depan. Itu silakan di bookmark atau pakai cara bookmarknya tadi ya, dibintangin, atau cara yang kedua diunduh dalam bentuk CSV file. Itu di bagian kanan atas. Diunduh aja CSV file-nya. Ada 701 judul buku yang saya besok-besok mau baca. Kan kalau CSV file kan masih berantakan gini ya. Itu silakan nanti dirapikan pakai text to column. Pertanyaan agak serupa, Mas Bagas. Ada pertanyaan serupa. Kalau lupa nggak membookmark terus gimana? Menelusuri story-nya ini. Kalau lupa ya berarti itu Pak, harus nyari lagi Pak. Nggak ada historinya ya? Iya. Harusnya ada di cookies-nya ya Pak. Di setiap laptop itu ada. Nanti coba di explore. Nah, tadi Pak dari 700 nanti bentuk filenya seperti ini. Jadi ini cara bookmark yang kedua dalam bentuk Excel. Kalau buat saya ini membantu Pak. Tapi memang tidak sebanyak ini ya. Ini kan sampai 701 judul ya. Ini mau habis sampai kapan gitu. Saya biasanya maksimal 50 judul Pak. Nah, ngebantu saya untuk kan kalau pakai kayak gini saya tinggal aku mau baca buku ini, linknya ini saya copy paste ke Springer tadi. Itu cukup membantu saya sih. Mungkin cara Bapak yang lain itu bisa dengan cara yang senyamannya lah. Tapi kalau bookmark di browser ya tanda bintang ini Bapak Ibu semua. Gitu Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Bagas. Ada pertanyaan yang lain, ya. Ada pertanyaan yang lain. Ini dari Adira Cahya Risai Safitri. Bagaimana cara melihat jurnal yang pernah dibaca tetapi lupa di bookmark? Ini sudah tadi ya, mungkin. Yang keempat mungkin yang keempat. Apakah hal atau berbayar? Apakah salah satu ciri jurnal yang predator pasti berbayar, mahal atau berbayar di awal ya Pak? Gitu. Kalau jurnal predator ya, saya tahunya jurnalnya Springer. Tapi kalau jurnal predator, iya Bu, salah satu ciri-cirinya kalau soal mahal itu relatif ya. Tapi kalau jurnal predatory itu jarang banget yang meminta pembayarannya di akhir. Biasanya mereka pakai termin. Itu saya nggak ngerti banget soal predatory jurnal ya Bu Pak. Tapi ini yang sering saya dengar dari banyak peneliti penulis yang komplain ke Springer. Bukan komplain sih, mereka cerita. Mereka beranggapan bahwa itu jurnalnya Springer. Ternyata setelah dicek, itu pasti bukan punya Springer. Tapi dari cerita mereka, itu mereka dimintain membayar kayak di awal, terus atau dibagi termin gitu Pak. Kalau soal mahal dan murah, saya nggak tahu sih. Tapi kalau dibandingkan jurnal penerbit besar, itu malah biasanya mereka lebih murah kan untuk nge-track orang supaya bayar kan. Jadi mau lebih berhati-hati lah. Intinya kalau di penerbit besar yang bereputable,
pembayaran selalu dilakukan di akhir. Itu pun kalau Bapak Ibu semua memilih open access jurnal. Kalau memilih yang subscription jurnal itu bebas biaya. Itu G, semoga. Saya tidak terlalu paham kalau predatory, karena Springer bukan predatory, jadi tidak tahu proses mereka. Ya baik, sebelum ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya, mungkin kita selingi lebih dulu, Mas Bagas. Kita monggo Mas Mansur untuk bisa mengabadikan pertemuan ini dengan berfoto bersama dulu. Monggo, silakan. Mas Mansur, monggo. Teman-teman semua, untuk acara kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk mengambil foto presensi. Ini ada 5 slide dengan jumlah partisipan 107 orang. Ini ada 5 slide, saya akan ambil ke-5 slide-nya. Monggo dibuka dulu ya, open cam dulu. Ya, Pada mohon seluruh kameranya peserta. dibuka. Untuk slide pertama, salam literasi ya. Tangannya membentuk logo L, seperti yang dicontohkan oleh Pak Cahyo. Oke, 1, 2, 3. Slide 1. Slide selanjutnya ditahan dulu. Oke. Slide ketiga. Slide keempat. Dan slide kelima. Oke, terima kasih. Sekedar informasi untuk para partisipan semua, para peserta, jika tertinggal atau ada yang ketinggalan dalam materinya, bisa menyaksikan kembali di channel YouTube Perpustakaan UMS. Itu dari awal sampai akhir kita record. Jadi nanti bisa dicek kembali ke sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Mas Mansur sudah menginformasikan lebih jauh. Mungkin pada termin berikutnya tentang pertanyaan, mungkin ada sedikit satu pertanyaan nih Mas Bagas. Mungkin sambil menunggu yang lain. Monggo yang lain mungkin kalau ada pertanyaan silakan bisa raise hand, ya bisa raise hand. Yang pertanyaan berikutnya Mas Bagas, ini bagaimana cara melihat impact faktor jurnal? Melihat impact faktor jurnal. Jadi setiap judul jurnal itu Bapak Ibu semua itu memang ada keterangannya. Saya share screen ya, coba. Saya boleh share screen dulu Pak? Ya. Semisal tadi ya, memang harus satu-satu Bapak Ibu semua. Silakan, misalnya saya klik Journal of Business Ethics. Nah, itu tuh ada keterangannya Bapak Ibu. Untuk melihat jurnal ini impact-nya berapa, di indeks siapa, itu ada informasinya. Publish modelnya gitu. Dan jurnalnya ini jenisnya jurnal open access, full, jurnal subscription full, atau jurnal hybrid. Kalau jurnal hybrid berarti di dalam jurnal itu ada artikel yang open access, ada artikel yang harus dilanggan, gitu ya, istilah hybrid. Ini hybrid ini, ide ini muncul untuk tadi mempercepat open science di 2030. Jadi ke depan diharapkan semua jurnal itu open access. Makanya ada proses namanya hybrid. Nah, keterangan impact factor-nya ini, Bu, ada di setiap judul jurnal. Nah, ini juga mungkin bisa jadi, bukan mungkin, ini bisa jadi pembeda atau identifikasi jurnal ini predatory apa tidak. Dia berani memunculkan profilnya mereka nggak? Sampai ini impact-nya berapa, submission to first decision-nya berapa hari, jumlah unduhan, itu Bapak Ibu semua harus jeli gitu. Informasi ini, dan ini memang wajib disediakan ya. Impact factor ini ada 2 tahunan, ada 5 tahunan ya. Cara menghitungnya tadi, berapa jumlah sitasi yang dilakukan di jurnal tersebut dibagi dengan jumlah dokumen yang terbit. Kalau 2 tahunan berarti selama 2 tahun.
Kalau 5 tahunan berarti selama 5 tahun. Nanti muncul angka. Ini yang terbaru masih 2021, nanti pasti ada untuk yang impact factor 2022. Impact factor ini bukan satu-satunya ya Bapak Ibu semua untuk menilai jurnal ini berkualitas apa tidak. Tapi dia paling matriks yang paling masuk akal gitu. Paling kayak kalau di sistem pendidikan Indonesia ranking lah. Kita kan ranking itu cukup membantu kita untuk identifikasi, untuk mengcluster, untuk mapping ya. Ranking ini institusi ini atau siswa ini kualitasnya seperti apa dari kacamata ranking ini. Meskipun jurnal atau artikel itu ngitung impact itu berdampak itu kan nggak mudah ya. Ada banyak aspek. Nah ini impact factor yang kita tampilkan di setiap jurnal ini hitung-hitungannya dari tadi jumlah citasi. Kan kalau yang mensitasi banyak artinya dia percaya. Kayak saya nih, saya punya paper. Ketika saya mensitasi karya A dan bukan karya B, artinya karya A memang sesuai dan saya percaya gitu, untuk mendukung tulisan saya. Itu Pak, Bu. Jadi setiap jurnal pasti ada informasi terkait impact factor. Gitu ya. Ada jumlah downloadannya, itu informasi yang bisa dipercaya, didapat. Bahkan ada informasi untuk submission-nya juga. Ini juga wajib untuk Bapak Ibu semua baca terkait scope of journal. Itu harus dibaca. Makanya tadi muncul jurnal suggester kan yang tadi saya sampaikan, itu mempersingkat Bapak Ibu semua baca satu-satu scope. Karena dia secara mesin nanti membantu, mesin tadi jurnal suggester membantu kita abstraknya ini sesuai dengan judul yang mana. Tapi kalau Bapak Ibu telaten, memang mau explore lebih dalam, wajib untuk membaca tujuan dan scope dari sebuah jurnal. Kita bisa lihat kan, oh tulisanku itu sesuai sama jurnal ini apa tidak. Gitu, Bu, Pak. Satu lagi ini masih mungkin ya ada satu lagi, mudah-mudahan nanti juga masih ada pertanyaan lagi, kita mungkin masih ada yang masih kepo ya, masih kepo hal-hal yang mungkin yang belum bisa terungkap. Ada satu pertanyaan ini, apakah dari Mbak Anis ya, apakah ada aplikasi jurnal yang bisa mempermudah dalam pencarian jurnal? Aplikasi jurnal gimana ya maksudnya? Maksudnya anak-anak sekarang itu kan under smartphone ya, jadi jarang, mungkin lebih banyak menggunakan handphone daripada laptop. Jadi mungkin aplikasi itu mungkin lebih membantu, percepat begitu istilahnya. Kalau dari Springer sebagai penerbit, kami menyediakan platform tadi, Bu, masuk ke link.springer.com, pakai search, siapkan kata kunci ya. Iya, kalau dari mungkin yang Ibu maksud itu aplikasi enggak sih, kita lebih menyediakan platform tadi, kemudian pencarian atau discovery yang lain ya tadi melalui indexing. Kayak misalnya Ibu ke Scopus atau ke Dimension, itu nanti bisa terlihat Bapak Ibu semua. Tapi itu bukan miliknya Springer, jadi saya tidak bisa bicara lebih banyak. Maksudnya saya tidak, produk itu di luar company kami. Tapi mereka sebagai discovery tools atau alat pencarian, itu nggak cuma Springer yang di cover, semua penerbit Bapak Ibu semua. Bayangin kalau Springer kan 3.800 judul ya. Nah, brand lain mungkin 3.000 judul, brand lain 2.000 judul. Jadi itu semua dikumpulin sama mereka. Jadi kalau mencari pakai kata kunci apa nanti bisa muncul. Yang paling terkenal di Indonesia ya Scopus itu, Bu, atau Dimension atau Web of Science. Bahkan yang paling besar itu sebenarnya Dimension. Dimension itu coverage papernya itu jauh lebih besar daripada Web of Science maupun Scopus. Begitu, Bu, Pak. Jadi kalau sama Springer ya tadi cuma masuk ke platform, kemudian di search. Kemudian dulu memang di Google Play Store maupun iOS itu memang ada aplikasi khusus untuk Springer.
Jadi misalnya nih warga WMS mau mengakses Springer pakai aplikasi, itu kita malah dengar banyak masukan itu malah mengganggu karena kan emang nyaman membaca paper itu pakai widescreen ya. Tapi kalau paper gini terus fitur-fiturnya malah jadi nggak kelihatan. Ada berbeda sih ya kalau saya juga pernah tapi saya memang juga tidak pernah membaca scientific content yang pakai kecil gitu. Saya lebih prefer tab atau laptop seperti ini. Gitu Pak. Oke, Mas Bagas. Rekan-rekan semuanya peserta yang mungkin jangan sampai lupa ya, jangan sampai lupa untuk mengisi presensi yang sudah ada di kolom chat. Karena masih ada beberapa waktu mungkin Bapak Ibu dosen mungkin bisa ini ya, siapa yang mungkin menjadi relawan. Saya sedang melakukan riset ini. Saya kira mungkin Mas Bagas nanti bisa bantu. Kira-kira apa saja ya jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang mungkin bisa menjadi salah satu referensi sini mungkin. Mungkin Bapak Ibu dosen yang mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa dibantu lewat kesempatan kali ini, monggo. Bisa raise hand langsung atau mungkin nulis di kolom chat. Kalau tidak mungkin kita bisa informasikan kepada Bapak, Ibu, dan serta semuanya. Mungkin Mas Bagas tadi lupa ya, emailnya belum ditulis kayaknya ya. Kalau nanti ada yang mungkin ingin tanya via personal. Di samping itu juga mungkin yang ada apa ya, Bapak, Ibu, serta Sindikas Akademika yang mungkin masih ada kesulitan-kesulitan bisa masuk, bisa langsung bertanya ke perpustakaan, bisa lewat hotline atau mungkin langsung datang ke perpustakaan. Alhamdulillah fasilitas sudah banyak mengalami penambahan ini. Ini kebetulan saya ini sekarang ini ada di pojok Scopus ya, ada di pojok Scopus ya, bisa memanfaatkan ada terminal untuk akses dan mungkin juga ada bantuan. Monggo mungkin Bapak Ibu kalau masih ada hal-hal yang mungkin perlu dikonfirmasi kepada Mas Bagas, mungkin karena ada kesempatan. Di samping itu kita informasikan Mas Bagas telah menyampaikan email ya dan juga nomor HP yang mungkin kalau bisa ingin kontak langsung ada hal-hal yang mungkin agak privasi begitu mungkin bisa sampaikan ke Mas Bagas. Kalau mungkin butuh hal yang lain mungkin bisa datang ke perpustakaan. Pak, saya izin menambahkan satu informasi, Pak. Mungkin akan ngasih gambaran ke warga UMS. Jadi saya mau menggunakan aplikasi namanya Dimension, Bapak Ibu semua, untuk menunjukkan landscape publikasinya UMS. Landscape ya, profil publikasinya UMS sejauh ini itu seperti apa. Aplikasinya seperti ini, saya dilanggankan oleh perusahaan ya, dan Springer tidak menjual konten ini. Jadi ini hanya alat yang kita gunakan saja. Bapak Ibu semua juga bisa mengakses Dimension ini dengan gratis kok. Tapi memang mungkin tampilannya tidak selengkap punya saya, karena memang mungkin sama mereka dilanggankan ya, ada fitur-fitur tertentu. Tampilannya seperti ini. Kalau mau tahu profil publikasinya UMS, kita cari di Research Organization. Di cover lebih banyak ya. Jadi saya sampaikan ke Bapak Ibu semua, ada paper yang membahas perbandingan Scopus, Web of Science, dan Dimension. Kalau Bapak Ibu semua berminat, silakan cari di punyanya Springer itu ada. Namanya Scientometrics. Jadi ngebandingin data ya, yang cover oleh Scopus, yang di cover oleh Dimension, dan Web of Science itu jangkauannya seperti apa. Hari ini yang saya tampilkan ke Bapak Ibu semua adalah dari Dimension.
Jadi sama Dimension itu ada 2.836 publikasi dari UMS. Kita lihat ya di analytical-nya, kebanyakan publikasinya dari UMS itu adalah education, pendidikan. Dengan jumlah citasi, kemudian citation min-nya sekian. Kalau dulu kan yang dilihat hanya jumlah publikasi ya. Kalau publikasinya tinggi, oh itu bagus. Tapi enggak, Bapak Ibu semua. Kita bisa menilai kualitas itu dari citation min-nya. Jadi lihat deh ini, education di UMS ini citation min-nya 1, tapi engineering atau ini apa yang 2,9, clinical science-nya lebih tinggi. Meskipun output tulisannya dia lebih sedikit. Artinya apa? Paper di clinical science-nya UMS ini banyak disitasi. Jadi banyak dipercaya. Nih bahkan ada yang 3,7 nih apa health science. Jadi alat ini ngebantu pengambil keputusan untuk menentukan kalau mau memprioritaskan, nah ini bisa dilihat dari field of education. Tapi bukan berarti atau kalau mau mengembangkan yang belum berkembang itu kependidikan atau keilmuan mana itu bisa terlihat. Ini dari research kategori ya atau field. Kalau secara overview tahun demi tahun kita lihat publikasi di UMS itu naik atau naik kan nih bisa dilihat ya. Jadi UMS ini sehat, bertumbuh bahkan luar biasa. Nah nanti di 2023 bisa ditingkatkan dengan didukung akses dari Springer, dari brand lain, itu possible banget. Kemudian kita mau lihat peneliti. Siapa peneliti yang paling produktif dari UMS itu bisa terlihat. Itu ya Bapak Ibu semua. Kemudian pendana. Siapa pendana yang selama ini mensupport penelitian di UMS itu bisa terlihat. Tujuannya apa? Bapak Ibu semua bisa bikin laporan, bikin evaluasi, atau ngirim proposal selanjutnya bahwa memang publikasi yang kita lakukan bersama, yang kamu danai, profilnya atau citation-nya sekian. Itu bisa ngasih informasi. Atau bisa dibandingkan yang sesama universitas yang seklaster dengan UMS, misalnya PTS kayak UII atau universitas kayak Atmajaya lah gitu, itu bisa dibandingkan profil. Jadi Bapak Ibu semua, secara garis besar UMS ini luar biasa bertumbuh dan tentunya ada kontribusi dari semua pihak, apalagi peneliti-penulis dari UMS, dari pimpinan, dan Springer Nature berharap publikasi yang selanjutnya itu bisa dilakukan bersama dengan Springer. Begitu Bapak Ibu semua. Kira-kira ada feedback atau pertanyaan terkait publikasinya UMS yang terekam di Dimension? Feel free untuk kontak saya. Atau mau dicarikan namanya di Dimension. Gitu Bapak Ibu semua. Pak Handoko. Iya Bu. Langsung aja Bu, nggak apa-apa Bu. Terima kasih Pak Handoko atas waktunya. Pak, saya boleh bertanya ulang tadi tentang yang dipraktekkan Pak Handoko tadi. Kami itu ada tugas bahwa kami diminta gitu untuk menambah citasi artikel-artikel dari Bapak Ibu dosen UMS yang tadi ditayangkan Pak Handoko tadi, Pak. Kami penasaran nyari jurnal-jurnal atau ibaratnya itu tadi artikel-artikel yang diterbitkan yang ditampilkan Pak Handoko tadi loh Pak, sesuai sekali dengan yang kami cari gitu. Kami dari ilmu pendidikan Pak, dari Prof. Harsono kemarin memang diminta gitu menambah mensitasi artikel-artikel para Bapak Ibu dosen UMS Pak. Itu kayaknya lengkap sekali ngoten loh yang ditampilkan Pak Handoko. Tadi caranya dari awal tadi lewat apa Pak? Yang dimention tadi nih untuk yang bukanya Pak. Yang Springer. Yang dimension, yang barusan terakhir tadi loh Pak. Oke. Yang Dimension ini Bu, ya. Nyari ini yang memang
Nyari yang education Oke. kayaknya, Mas. Yang Ya. dari Oke, UMS. tentang pedagogic education. Kalau dimension ini Bu, dia itu sejenis Scopus Bu, dia mensitasi ya Bu ya tugasnya. Dia ngumpulin data, kemudian dia tampilkan dalam bentuk analytical seperti ini. Nah, kalau dari UMS, publikasi yang paling banyak itu memang education Bu. Kita lihat ya Bu, kita klik education-nya UMS ini, judulnya apa saja, itu nanti terlihat. Nah, ini siapa penulisnya, judulnya apa gitu. Dan bagusnya Dimension ini tidak hanya English version paper Bu. Jadi yang bahasa pun dia indeks. Jadi memang jangkauannya luas sekali ya. Nah, kalau Ibu mau bisa punya akses ke sini memang kayaknya perpustakaan harus melanggan sih kalau menurut saya. Dan Bu bisa kontak Dimension. Tapi kalau saya memang tidak ada afiliasi dengan Dimension ini. Bu, ini hanya kayak alat saya gunakan untuk ngasih ke gambaran ke UMS misal bahwa publikasi kalian itu paling banyak di bidang ini loh. Dan ini judul-judulnya. Kalau Ibu mau lihat judulnya ini Bu, title. Ini Bu, judul-judul yang paling banyak publikasi di UMS. Untuk education itu jurnal Varidika. Citasinya aja kelihatan Bu. Nah, jadi kalau mau fokus ya bisa pakai ini. Tapi sepertinya kalau di UMS punya Scopus mungkin mirip seperti ini kali ya. Saya tidak pernah explore Scopus soalnya Bu, tapi harusnya mirip-mirip dengan ini. Ini memberi Ibu informasi, jadi jurnal-jurnal ini yang memang berhubungan dengan kependidikan yang pernah UMS publikasikan, angka citasinya berapa. Kemudian kita lihat ada pernah publikasi dengan Springer nggak? Oh, Atlantis Press ada ya. Atlantis Press ini sekarang grupnya Springer ya Bu ya. Jadi kalau Ibu mau publikasi bisa nanti kontak ke saya dengan Atlantis Press. Kemudian cara tahu kalau di UMS pernah publikasi dengan Springer itu kayak gini Bu. Publisher. Ada pernah publikasi dengan Springer juga UMS sebanyak 32 paper, citasinya sampai 200-an. Ibu Bapak Ibu semua bisa lihat ya. Meskipun papernya dengan Springer itu sedikit, tapi min-nya atau rata-ratanya tinggi sampai 8. Artinya ya memang publikasi dengan Springer banyak dipercaya. Berbeda dengan yang lain, misalnya ini sampai 800-an, tapi publikasinya mungkin masih kurang. Ini biasanya konten lokal. Jadi kalau Ibu mau dapat informasi ini memang harus pakai Dimension Bu, atau Scopus, atau Web of Science. Fitur Dimension ini setahu saya bebas biaya untuk, kalau Ibu mau coba silakan, tapi mungkin ada fitur-fitur lain yang harus dilanggan yang bisa selengkap ini Bu, sampai nama pendana. Kalau mau lihat dengan Springer ini papernya apa saja itu bisa terlihat kok Bu. Titles. Nah, judul-judul ini Bu yang UMS pernah publikasi bersama Springer, dan ini seharusnya ada di dalam paketan yang UMS langgankan tadi Bu, yang 1025 judul tadi loh. Ini bahkan ada satu publikasi di Nature oleh warga UMS, baru satu Nature. Gitu Bu, gimana Bu? Memang ini rada berbeda. Ini memang saya sengaja menampilkan Dimension untuk membantu mengkomunikasikan terkait publikasinya UMS. Mantap, Tapi Pak. saya tidak menjual Dimension. Siap, Pak. Jin. Kalau Ibu butuh informasi atau butuh mentahannya, saya bisa unduhkan Bu. Nanti Ibu bisa dapat file ini. Misalnya tadi khusus untuk education gitu, saya bisa unduhkan. Boleh Pak, education Pak. Boleh, nanti minta tolong saya minta tolong email saya niki Bu. Soalnya banyak Bu. Pak Handoko. Ya, minta data inilah, nanti saya bisa unduhkan. Insya Allah kami lewat
email, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama Ibu. Ibu Rintik, nanti hari keempat ada Skopus, Bu. Nanti juga hampir-hampir sama dengan itu mungkin. Ya, hari keempat ada ini ya, ada Library Literacy Fest. Ya, nanti di hari keempat. Silakan mungkin hampir-hampir sama dengan dimension itu. Masih ada satu lagi pertanyaan, Mas. Masih ada waktu sebentar ya, tentang Pak Bagas, apakah Springer Nature membuka skema kerjasama bagi panitia konferensi yang ingin mempublikasikan naskahnya? Nah, ini misalnya kan ini dari pertanyaan Pak Rama ya, Pak Rama di sana. Monggo bisa dijawab, Pak Bagas. Makasih Pak Rama pertanyaannya. Kalau untuk publikasi itu sebenarnya memang bisnis utamanya Springer ya Pak. Kita memang mencari banyak sekali manuskrip yang nantinya mau diterbitin entah di jurnal, e-book, conference paper, itu memang utamanya kami. Nah, Indonesia ini dilihat sebagai emerging country ya Pak. Jadi memang semua grafik laporan apapun tuh kalau di Indonesia ini lagi naik. Termasuk output tulisan. Termasuk bentuk-bentuk kerjasama. Jadi kalau Bapak bertanya membuka skema kerjasama, membuka sekali. Salah satu bentuk dari komitmen Springer. Jadi Springer itu kan punya beberapa press ya Pak. Penerbit di bawahnya Springer Nature ada Springer Press, ada Nature Press, Palgrave Macmillan Press. Itu dengan bidang keilmuan segmen masing-masing. Nah kalau di Nature itu tuh terkenal Pak. Dari 1000 manuskrip yang bisa publish itu paling 7. Itu data valid Pak, ada datanya Pak, itu kan kejam ya, kayak cuman, itu kecil banget kan. Kemudian Springer ini mungkin ada mending ya, paling 12-15% yang bisa sampai publikasi. Nah, padahal di Indonesia ini request untuk publikasi tinggi. Makanya di tahun 2 tahun lalu lah Pak, itu tuh kami merger dengan, kami mengambil alih Atlantis Press, Pak. Coba saya kasih linknya ya, Pak. Saya share screen Atlantis Press. Nah, ini Pak, saya kasih linknya juga di sini. Jadi, Bapak Ibu semua, kalau mau publish di Springer, entah dalam bentuk jurnal, buku, proceeding, sekarang selain Springer Press, Nature Press, Palgrave Macmillan Press, Bapak Ibu semua punya pilihan Atlantis Press. Ini undernya Springer Nature. Mungkin sebelumnya UMS sudah pernah kerjasama dengan Atlantis sebelum Atlantis join dengan Springer, tapi per 2 tahun lalu ya itu sudah jadi brandnya Springer. Dan saya lihat ini luar biasa ternyata. Keinginan untuk bisa publish dalam proceeding dan sebagainya itu dilayanin oleh Atlantis Press. Kemudian rate-nya bagaimana? Artinya acceptance rate-nya apakah sekejam Nature dan Springer? Saya mau sampaikan ini lebih mudah lah dibandingkan dengan Nature Press dan Springer Press. Jadi Pak Rama kalau ada mau publish papernya dari hasil international seminar, itu silahkan nanti kontak saya, Pak. Saya akan hubungkan dengan tim editorialnya Atlantis Press, kalau Bapak mau dengan Atlantis Press. Tapi kalau Bapak mau dengan Springer Press atau Nature Press, saya juga bisa sambungkan. Terakhir itu saya menghandle beberapa institusi di Jawa Tengah, kayak Unika atau Politeknik Malang, Politeknik Semarang, gitu, yang mereka punya mau paper, mau dipublish dengan Springer, terus benderanya yang dipakai adalah Atlantis Press. Jadi UMS kalau mau, welcome sekali Pak. Gitu Pak. Silakan nanti dipelajari juga Pak, Atlantis Press ini kira-kira cocok nggak dengan objektifnya UMS. Kemudian secara indexing, dia diindeks oleh siapa saja itu ada. Kalau keilmuannya, nanti Bapak bisa lihat misalnya jurnal. Nah ini bidang keilmuan yang di-cover oleh Atlantis Press, mungkin tidak sebanyak dengan Springer Press ya Pak, tapi ini gambarannya Pak.
feedingnya juga itu Pak Rama. Semoga membantu. Nanti boleh kontak saya Pak, nanti saya hubungkan dengan tim editorial. Kalau mereka kontak di sini mungkin lama jawabnya. Semoga membantu. Terima kasih. Cukup ya Pak Rama, nanti mungkin bisa kontak langsung ke Mas Bagas. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga sudah mendekati pukul 11 ya. Mungkin baik acara ini akan segera kita akhiri. Tapi sebelumnya dari panitia akan menyampaikan 6 penanya terbaik pada kesempatan kali ini. Monggo Mas Mansur. Baik, terima kasih Pak Cahyo. Ini adalah 6 orang yang terpilih sebagai pemenang, bukan pemenang, sebagai penanya terpilih yang mendapatkan door prize dari panitia. Yang pertama Bapak Sulis Iqbal Khairul Amar, yang kedua Bapak Rama Rizana, yang ketiga Saudari Adira Cahya Rizky Safitri, yang keempat Saudari Elvira Putri Kurniasari, yang kelima Ibu Anis Wiji Astuti, yang keenam Ibu Rintik Suniarti. Untuk 6 orang yang terpilih akan mendapatkan saldo money sebesar 50.000 untuk satu orang pemenang. Itu bisa pilih GoPay, ShopeePay, Dana, OVO atau link aja. Nanti kepada 6 nama yang terpilih, mohon untuk menghubungi kami di chat lewat Zoom untuk menuliskan nomor handphonenya. Jadi 6 orang yang terpilih ini silakan chat ke kami. Saya tunggu sampai nanti jam 11:10 untuk menuliskan nomor handphonenya untuk kami hubungi, untuk dihubungi oleh panitia guna penyerahan hadiah. Itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Cahyo. Terima kasih Mas Mansur dan selamat kepada ke-6 pemenang, ke-6 atensi terbaik. Mudah-mudahan bisa memberikan apresiasi yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih Mas Bagas terutama pada kesempatan kali ini luar biasa sudah menyampaikan paparannya, dan tentunya masih banyak hal-hal yang belum tereksplor ya. Mungkin nanti bisa lebih banyak untuk bisa akses ke resources yang ada di OMS, dan mungkin perlu saya sampaikan bahwa acara-acara Library Literasi Fest ini kerjasama dengan e-group ya, dan juga kerjasama dengan Springer Nature. Baik, perlu saya informasikan masih ada 2 kali workshop ya, yang mungkin bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu serta peserta semua, rekan-rekan mahasiswa. Besok pagi akan ada workshop implementasi sains dan teknologi indeks SINTA ya. Waktunya sama sebagaimana jam 9 sampai jam 11. Kemudian hari Kamis nanti akan ada workshop sosialisasi dan pemaparan Scopus untuk peningkatan publikasi. Jadi masih ada 2 kali Zoom meeting yang nanti akan bisa dimanfaatkan oleh seluruh pemustaka di. Terima kasih semuanya kepada Mas Bagas. Terima kasih sekali, mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada seluruh yang hadir. Tentunya kami dari panitia dari Perpustakaan dan Pusat Layanan Digital Universitas Muhammadiyah Surakarta masih banyak kekurangan hal-hal, terutama saya dan juga mungkin panitia yang lain. Sekali lagi terima kasih Mas Bagas. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan juga terima kasih atas atensinya kepada seluruh peserta. Mudah-mudahan ini bulan Ramadan akan menjadikan tambah berkah lagi. Terima kasih semuanya. Kita akhiri pertemuan hari ini, dan sekali lagi hanya bisa mengucapkan bermanfaat yang sebesar-besarnya.
Amin. Sama. Sebelum ini ada pesan dari rekan kami ya. Ya, mohon untuk yang ke-6 tadi bisa chat ya atau nulis di nomor apa di chat untuk nanti bisa dihubungi oleh panitia. Terima kasih dari kami. Sekali lagi mudah-mudahan bisa menjadikan kemanfaatan buat kita semuanya. Dari saya ada salah dan ikhlas mohon dimaafkan. Kita akhiri aja pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu ada salah dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Bagas.